Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5B. Hari ini Selasa 31 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua, bukan? Pagi ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 2 MUPEL Bahasa Indonesia, yaitu tentang materi kata tanya. Yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengklasifikasikan atau menggolongkan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mengklasifikasikan atau menggolongkan informasi dari teks bacaan. Teks bacaan mengandung banyak informasi. Dalam menemukan hal-hal penting atau pokok-pokok informasi pada teks bacaan dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan. Kata tanya yang akan digunakan adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian menggali informasi dari teks bacaan dapat ditemukan dengan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan bacaan. Kata tanya yang digunakan tetap yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan keenam kata tanya tersebut mempunyai fungsi, yaitu kata tanya yang mempunyai fungsi yaitu apa, fungsinya menanyakan suatu hal. Di mana itu menanyakan tempat. Kapan menanyakan waktu. Siapa menanyakan orang. Mengapa fungsinya menanyakan sebab akibat. Bagaimana mempunyai fungsi menanyakan cara atau proses atau keadaan. Contohnya, apa yang kamu bawa? Apa berarti menanyakan suatu hal yang dibawa. Kemudian di mana? Di mana rumahmu? Berarti menanyakan tempat yaitu rumah. Kapan? Kapan kamu lahir? Waktu. Berarti itu menanyakan waktu lahir. Siapa yang membawa durian ini? Berarti menanyakan orang atau benda. Mengapa? Mengapa kamu membawa durian? Itu adalah menanyakan sebab. Mengapa sih kamu membawa durian? Bagaimana? Bagaimana cara menyalakan televisi? Itu menanyakan cara. Lanjut ke materi matematika. Matematika ya dari desimal menjadi pecahan biasa. 0,4 berarti komanya satu angka di belakang koma. Berarti artinya 4/10. Kalau di belakang angka di belakang koma cuma ada 1 berarti nolnya juga 1. Jadi 10. 0,04. Dua angka di belakang koma berarti per 100. 4-nya tetap pembilang di atas. 0,004 itu sama dengan 4/1000 karena ada 3 angka atau 3 digit di belakang koma. Dari ini kemudian operasi perkalian pecahan. Kita sudah masuki perkalian yaitu 2/5 dikali 2/5 sama dengan langsung saja 2 kali 2 per 5 kali 5 sama dengan 4/25. Jika tidak bisa dikecilkan lagi tetap saja seperti itu 4/25. Kemudian ada soal lagi 2/5 kali 5/6 sama dengan 2 penyebutnya 2 dikali 5. Kemudian yang atas ada penyembilang dan yang bawah adalah penyebut. Penyebutnya 5 kali 6. 2 kali 5 adalah 10. 5 kali 6 adalah 30. Berarti 10/30. Dikecilkan lagi dibagi 2. Ternyata masih ada 5/15.
Kemudian masih bisa lagi dibagi 5, yaitu 1/3. Nah, di sini ada 0,4. Desimalnya adalah 4/10. Bisa diperkecil lagi menjadi 2/5. Kemudian ada soal lagi, pecahan dan desimal. 2/5 dikali 1,2. Berarti tetap ditulis 2/5 dikali 1,2 dijadikan pecahan biasa menjadi 12/10, sama dengan pembilangnya terlebih dahulu 2 dikali 12, penyebutnya 5 dikali 10, jawabannya adalah 24/50, dikecilkan lagi menjadi 12/25. Bagaimana? Sudah paham kalian? Dari kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan juga operasi perkalian pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran maupun desimal. Untuk tugas hari ini, yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan kerja bakti pada buku paket tematik halaman 64-65. Kalian kerjakan di buku tulis. Yang kedua, mengerjakan soal-soal di buku pendamping halaman 100. Langsung dikerjakan di buku pendamping. Yang ketiga, tugas matematika, kerjakan LKS halaman 15. Ayo berlatih bagian A saja, nomor 1 sampai 10. Kerjakan di buku tulis matematika. Iya, selamat belajar dan jangan lupa berdoa agar ilmunya bermanfaat dan dimudahkan dalam berpikir. Nah, mari kita bahas pembahasan soal-soal di buku pendamping, yaitu aktivitas siswa Romawi 1 halaman 100. Yaitu pertanyaannya, kata tanya mengapa itu menanyakan cara, proses, keadaan. Nomor 2, pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam bacaan di atas adalah mengapa Pulau Gili yang tepat dijadikan wisata kesehatan. Yang ketiga, mengapa warga yang tinggal di Pulau Giliang harus bersyukur? Karena tinggal di tempat yang memiliki oksigen terbaik di dunia. 4. Salah satu faktor utama penunjang kesehatan menurut bacaan di atas adalah udara bersih, C. Dan nomor 5, informasi yang sesuai dengan isi bacaan adalah udara bersih susah didapatkan saat ini, Do. Lanjut ke Romawi 2. Jelaskan cara menemukan informasi dalam sebuah bacaan, yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks, kemudian menjawabnya. Gunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nomor 2. Sebutkan 5 kata tanya beserta fungsinya. Apa mempunyai fungsi menanyakan suatu hal? Di mana fungsinya menanyakan tempat? Kapan fungsi menanyakan waktu? Siapa fungsinya menanyakan orang? Mengapa fungsinya menanyakan sebab? Bagaimana fungsinya menanyakan cara, proses, atau keadaan? Nomor 3. Membuat pertanyaan dari jawaban yang telah tersedia. Yang A adalah bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan? Yang jawabannya adalah menjaga kesehatan organ pernafasan dilakukan dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan menghindari merokok. Nomor 2. Mengapa asap pembakaran berbahaya bagi tubuh manusia? Jawabnya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Nomor 4. Kalian suruh membaca kemudian menjawab. Siapa yang merasa cemas? Yang cemas adalah Mbok Ratih. Nomor 5, mengapa tokoh dalam cerita di atas merasa cemas? Karena Mbok Ratih akan pentas menari. Itulah hasil pembahasan materi dari buku pendamping aktivitas siswa Romawi 1 dan 2.